Mas, bagaimana cara membersihkan evaporator AC mobil? Ini sebenarnya sedikit tricky dan agak beresiko buat teman-teman yang masih awam. Kalau yang masih awam untuk cuci evaporator itu mendingan dibawa ke bengkel. Kalau untuk cuci yang lain misalnya kondensor atau cuci yang di luar itu bisa teman-teman cuci sendiri. Karena ini letaknya di dalam, nanti takutnya ada beberapa resiko yang terjadi. Misalnya kalau di situ kan biasanya kalau di evaporator itu di bawahnya ada komponen-komponen elektronik. Takutnya kena cuci air malahan konslet gitu teman-teman ya. Atau kalau pakai foam, kalau di toko-toko oranye itu atau toko hitam itu ada foam untuk cuci evaporator, itu juga nggak rekomend teman-teman ya, karena resikonya itu malahan jadi semakin mempercepat korosi, karena foam itu kita tidak tahu bahan kimianya apa, malahan menjadikan cepat terjadi asam ya. Jadi kalau asam terjadi di situ bercampur dengan air dan debu, malahan mempercepat korosi evaporator itu sendiri. Terus untuk cucinya gimana teman-teman? Kalau yang teman-teman yang udah biasa bongkar-bongkar bisa dilakukan dari langkah awal yang pertama, nanti ada 3 tahap. Yang paling mudah, kemudian yang medium, kemudian yang agak berat teman-teman ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Misrani, saya adalah mekanik X tambang untuk elektrik dan AC di Kalimantan Timur sana teman-teman ya. Pertama kita cuci lewat tuh lubang termistor teman-teman. Kalau kita cuci evaporator itu ada beberapa unit yang bisa dicuci lewat lubang termistor, yaitu ada Toyota Avanza atau Xenia, ada Toyota Innova, Daihatsu, Terios atau Rush, terus Honda Jazz atau Honda City, terus Honda Brio, ada Suzuki R3, ada Mitsubishi Xpander, dan mungkin beberapa unit lain yang mungkin belum saya ketahui. Yang saya ketahui baru itu, dan rata-rata kalau unit Eropa itu susah untuk dicuci evapnya lewat lubang termistor teman-teman ya, karena letaknya itu agak di depan, bukan dekat sama kita yang mau cuci gitu teman-teman ya. Jadi ini beberapa unit yang ramah untuk dicuci lewat lubang termistor. Nanti kita menyebutnya juga cuci ringan gitu teman-teman ya, karena kita nggak bongkar dashboard, prosesnya lebih mudah teman-teman. Tapi resikonya kalau kita salah cabut termistor, bisa putus atau bisa rusak termistornya teman-teman ya. Jadi di situ harus hati-hati. Dan biasanya yang disebutkan tadi di bawahnya itu bocor atau nanti netes ke elektronik lain, bisa jadi korslet teman-teman ya, atau pokoknya terjadi kebakaran di situ teman-teman, harus hati-hati. Walaupun maksudnya kebakaran bukan kebakaran besar, maksudnya kebakaran komponen di salah satu unit control unitnya teman-teman ya. Yang kedua itu cuci lewat langsung disemprot lewat lubang filternya. Ini beberapa bengkel modern atau yang lengkap biasa menggunakan kamera untuk melihat dan menggunakan nozzle fleksibel untuk masuk dan menyiram atau menyemprot evaporatornya teman-teman ya. Di sana nanti bisa terlihat beberapa kotoran yang ada di dalamnya. Tapi walaupun ini bisa dilakukan, cuma beberapa kasus yang ringan. Kalau yang udah kotor, sangat-sangat kotor, itu tetap harus dibongkar total untuk dibersihkan lewat dibongkar dan diturunkan teman-teman ya, disemprot. Karena kalau lewat lubang itu aja kurang bersih teman-teman. Yang ketiga itu ya memang harus dibongkar dashboard dan lepas evaporator ini harusnya case by case. Ada teman-teman di beberapa oknum bengkel yang kalau bongkar ya harus bongkar evaporator, kemudian ganti freon dan oli. Padahal kalau menurut pengalaman saya pribadi, cuci evap itu bisa cuci evaporator saja, tidak perlu tambah freon atau ganti freon dan oli ya teman-teman ya. Bisa dicuci aja evaporatornya, setelah itu dipasang kembali. Nanti tergantung
kasusnya. Ini kalau sudah diganti itu bisa dingin atau enggak, karena kalau sudah dipasang itu isi freon dan olinya bisa lewat luar teman-teman ya, di kompresor. Jadi misalnya ini kurang dingin, coba dulu beberapa menit setelah dicuci dan dipasang kembali, itu kan bisa dicoba dulu. Nah, kalau memang kurang dingin atau kurang oli, maksudnya kurang dingin, entah kurang oli atau freon, itu bisa ditambah lewat kompresor atau diganti total. Nanti tergantung olinya itu seberapa kotor teman-teman ya. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.